Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas turunan fungsi. Materi baru ini part 1, bagian 1. Oke. Next. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan siswa dapat memahami turunan pertama. Yang kedua, memahami dan menerapkan sifat-sifat turunan fungsi pada suatu soal. Menggunakan aturan rantai turunan fungsi dalam menyelesaikan suatu soal. Yang keempat, memahami dan menerapkan turunan kedua fungsi pada soal. Oke, itu tujuan pembelajaran untuk kali ini ya. Langsung aja pada materi pertama, yaitu turunan pertama fungsi. Nah, ini jika suatu fungsi dinyatakan dengan Y sama dengan Fx, laju perubahan nilai fungsi dinyatakan dengan V sama dengan limit H mendekati 0, Fx plus H min Fx per H. Laju perubahan nilai fungsi ini disebut dengan fungsi turunan Fx dan dilambangkan dengan F aksen. Ini aksen X. Jadi turunan pertama itu lambangnya aksen. Dengan demikian, turunan fungsi f terhadap x dinyatakan sebagai f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h min fx per h. Ini adalah rumus turunan pertama dengan menggunakan limit, seperti itu. Turunan f dx sama dengan a dapat dinyatakan f aksen a limit h mendekati 0, f a plus h min f a per h. Jadi X yang ini kalian ganti dengan X-nya kan sama dengan A, ganti dengan A. Jadi FA plus H min FA per H. Notasi turunan Y sama dengan Fx adalah Y aksen X atau DY per DX, atau F aksen X atau Fx per DX, seperti itu. Oke, contoh nih. Jika diketahui Fx sama dengan 6x, tentukan turunan Fx terhadap X, turunan pertama ini ya. Fx-nya adalah 6x. Turunan pertama Fx. Rumusnya tadi adalah limit H mendekati 0, Fx plus H min Fx per H. X plus H ini menggantikan X-nya pada Fx. Seperti itu. Jadi, 6 X-nya diganti sama X plus H. 6X plus H dikurangi Fx-nya adalah 6X. Kita ganti. Kurungnya dibuka, jadi limit H mendekati 0, 6x plus 6h min 6x per H. Kita sederhanakan, coret-coret, ketemunya adalah 6h per H. Limit H mendekati 0 itu 6h per H. 6h per H bisa sederhanakan menjadi 6. Limit H mendekati 0 itu 6, hasilnya adalah 6. Jelas, karena limit mendekati suatu H mendekati 0, konstanta, hasilnya konstanta itu sendiri. Jadi, kesimpulannya, turunan dari Fx sama dengan 6x ketemunya adalah 6. Seperti itu. Gimana? Contoh pertama, paham ya? Next. Contoh kedua. Nah, jika diketahui Fx 6x kuadrat, ini mirip dengan yang tadi. Cuman, saya beri pangkat 2 di sini. Tentukan turunan Fx terhadap x penyelesaian Fx sama dengan 6x kuadrat. Jadi, x-nya ini nanti kita ganti sama x plus h. F aksen X sama dengan rumusnya adalah limit H mendekati 0, Fx plus H min Fx per H. Limit H mendekati 0, 6x plus H kuadrat. Nah, ini x plus H-nya kita masukkan ke sini, ganti di soal. Min Fx itu apa? Min 6x kuadrat. Nah, limit H mendekati 0, x plus H itu kuadrat, yaitu x kuadrat plus 2xh plus H kuadrat. 6x kuadrat ditambah 12xh ditambah 6h kuadrat min 6x kuadrat per h. Jadi 6x kuadrat sama min 6x kuadrat adalah 0 ya. Limit h mendekati 0, 12xh plus 6h kuadrat per h. Masing-masing punya h. Kita faktorkan yang pembilang menjadi limit h mendekati 0, h kali 12x plus h per h. Nah, h sama h-nya kita coret ya, sederhanakan, sisinya tinggal 12x plus h. Limit H mendekati 0, 12x ditambah limit H mendekati 0, H. Ini jabarkan satu-satu. Nah, untuk 12x kan nggak ada H-nya tuh. Berarti kita langsung 12x. Limit H mendekati 0, H-nya kita ganti dengan 0. Jadi,
12x tambah 0 sama dengan 12x. Kesimpulannya adalah turunan dari fx sama dengan 6x kuadrat itu turunan pertamanya adalah 12x. Gimana nih? Mudeng ya? Insya Allah mudeng. Next. Yang D, sifat-sifat turunan fungsi. Nah, sifat-sifat ini akan kita gunakan dalam menyelesaikan soal-soal turunan fungsi. Pahami baik-baik ya. Diketahui fx sama dengan ax pangkat n. Dengan a itu konstanta, turunan fx terhadap x adalah f aksen x sama dengan n dikali a kali x pangkat n-1. Ini mudah. A-nya tetap ya, n ini turun. Jadi n kali a dikali x pangkatnya ini n dikurangi 1. Nah, itu turunan fungsi. Jadi setiap yang ada pangkat itu pangkatnya diturunkan, terus pangkatnya itu dikurangi 1. Misalkan u dan v adalah fungsi-fungsi dalam variabel x diperoleh sifat-sifat turunan fungsi sebagai berikut. Untuk yang pertama, turunan y sama dengan c. C ini apa sih? Konstanta. Ya. Maka turunan pertama adalah 0. Kok bisa? Betul, ini kan nggak ada x-nya. X-nya sebenarnya ada, yaitu x pangkat 0. Jadi kalau pangkat 0 diturunkan, C kali 0, X pangkat 0 min 1, hasilnya adalah 0. Jadi semua konstanta itu kalau diturunkan hasilnya adalah 0. Seperti itu. Atau berbunyi, ini kan lambangnya ya aksen sama dengan 0. Atau bisa kita buat lambang dy per dx sama dengan 0. Dengan C merupakan konstan. Kemudian yang kedua, turunan y sama dengan k kali u. K itu konstanta, u itu suatu fungsi, maka y aksen sama dengan k dikali u aksen. Atau rumusnya dy per dx sama dengan k kali du per dx. Dengan k merupakan konstan. Yang ketiga, turunan y sama dengan u plus minus v adalah y aksen sama dengan u aksen plus minus v aksen. Jadi kalau ada penjumlahan maupun pengurangan suatu fungsi, masing-masing kita turunkan rumusnya atau dy per dx pakai dy per dx ya sama dengan du per dx plus minus dv per dx. Kok pakainya pernya dx semua? Kenapa? Nah, ini kan menurunkannya pada variabel x. Kalau menurunkannya pada variabel y, maka kalian pakainya dy seperti itu. Pernya dy. Yang keempat, turunan y sama dengan u kali v. Nah, untuk ini kan perkalian dua fungsi tuh. Beda lagi rumusnya, tidak sama dengan yang nomor 3, yaitu bilangan pengurangan. Nah, ini pakai rumus y aksen sama dengan u aksen v plus u v aksen. Ini dihafalkan. U aksen v plus u v aksen. Atau dy per dx sama dengan v dikali du per dx ditambah u dikali dv per dx. Seperti itu. Yang kelima, turunan y sama dengan u pangkat n. Nah, kalau ada suatu fungsi dipangkatkan n, maka y aksen sama dengan n dikali u pangkat n min 1 kali u aksen. Jadi, pangkatnya kalian turunkan, terus fungsinya kan u pangkat n min 1. Fungsinya itu, di dalam fungsinya itu kalian turunkan lagi, u pangkat 1 ya. U pangkat turunkan aja. Nanti hasilnya dikalikan dengan n. Atau, kalau pakai rumus dy per dx sama dengan n kali u pangkat n min 1 kali du per dx. Nah, sifat yang keenam terakhir, y sama dengan u per v adalah y aksen sama dengan u aksen v min u v aksen per v kuadrat. Nah, ini kalau turunannya berbunyi pecahan, pembilang penyebut ya. Maka rumusnya beda sendiri nih. Y aksen sama dengan u aksen v min u v aksen. Hampir mirip dengan yang perkalian ya, cuma ini dikurangi per v-nya kuadrat. Atau pakai rumus dy per dx sama dengan v du per dx min u kali dv per dx per v kuadrat. Dengan v tidak sama dengan 0. Jadi, yang perlu kalian hafalkan itu poin yang 4 dan poin yang ke-6. Nah, yang lain juga penting. Gitu, ya. Oke. Next. C. Aturan rantai turunan fungsi. Apa itu? Misalkan ada suatu fungsi y sama dengan f. Di dalam fungsi ada fungsi maksudnya. Y sama dengan f ux. Nah, ini kan ada fungsi f, di dalamnya ada fungsi u. Nah, atau y sama dengan f bundaran ux. Ini seperti komposisi ya.
Jadi di dalam fungsi ada fungsi, itu kalah komposisi. Dengan F dan U adalah fungsi-fungsi yang mempunyai turunan. Turunannya adalah Y aksen F aksen UX dikali U aksen X. Nah, jadi kalian turunkan dulu yang di luarnya, kemudian di dalamnya diturunkan juga. Atau rumusnya dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Oke, mungkin bingung kali ya, ini maksudnya apa? Langsung ke contoh nih. Jika diketahui fungsinya sama dengan 3x kuadrat min 4 pangkat 5, nah, ini ada suatu fungsi yang dipangkatkan 5. Ini gimana penyelesaiannya? Untuk menentukan turunan Y dapat menggunakan aturan rantai. Proses yang harus dilakukan yaitu dengan memisalkan. Nah, ini kita misalkan dulu nih. 3x kuadrat min 4. Kita misalkan U 3x kuadrat min 4. Lalu kemudian apa? U ini kita turunkan terhadap X, yaitu du per dx. Nah, bentuknya sama dengan 3x kuadrat min 4 pangkat 5. Itu kan tadi 3x kuadrat min 4-nya misalkan sebagai U ya. Nah, maka diperoleh Y sama dengan U pangkat 5. Di sini nanti diturunkan terhadap U, dy-nya diturunkan terhadap U. Jadi kan 5 kali U pangkat 5 min 1 atau 5 kali U pangkat 4. Nah, maka dari itu hasil turunan Y terhadap X dinyatakan sebagai dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Oke lah, lebih jelasnya nanti saya jelaskan di contoh soal. Nah, contoh soal berikutnya. Next, turunan kedua fungsi. Nah, ini. Kalau tadi turun kedua fungsi itu lambangnya F aksen ya. Kalau turunan pertama, kalau turun kedua fungsi lambangnya adalah double aksen. Jika F aksen X diturunkan lagi terhadap X, akan diperoleh turunan kedua fungsi Fx terhadap X. Turunan kedua fungsi Fx tulis dengan F double aksen X atau D kuadrat F per dx kuadrat. Dengan demikian, F aksen X sama dengan df aksen X per dx sama dengan D kuadrat F per dx kuadrat. Seperti itu. Jadi kalau turun kedua fungsi, lambangnya double aksen atau memakai kuadrat D kuadrat F per dx kuadrat. Tapi kalau saya lebih cenderung ke pakai double aksen. Seperti itu. Oke. Nah, supaya lebih jelasnya, yuk kita pelajari baik-baik contoh soal berikut. Tentukan laju perubahan fungsi fx sama dengan 3x kuadrat min 4 dx sama dengan 2. Penyelesaian. Fx-nya kan 3x kuadrat min 4. Nah, ini kan kita menggunakan definisi turunan tuh, yang ada limitnya. Maka fx plus h, ini x-nya kalian ganti dengan x plus h kuadrat min 4. Jadi, kalau kita masukkan ke rumus definisi turunan menggunakan limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h, limit h mendekati 0 3 kali x plus h kuadrat, x plus h-nya ini kalian masukkan ke soal, 3 kali x plus h kuadrat min 4, min fx-nya adalah 3x kuadrat min 4. X plus h kuadratnya kalian jabarkan menjadi x kuadrat plus 2x plus xh plus h kuadrat. Nah, min 4 ini ya. Kemudian kurungnya ini kita buka, maka ketemunya min 3x kuadrat plus 4. 3x kuadrat plus 6xh plus 3h kuadrat min 4 min 3x kuadrat plus 4 per h. Jadi ini 3x kuadrat min 3x kuadrat kan habis 0, min 4 tambah 4 itu 0. Jadi sisanya 6xh plus 3h kuadrat per h. Hanya dikeluarkan menjadi 6x plus 3h per h. Limit h mendekati 0, karena ini h dibagi h, hasilnya 1, sisanya 6x plus 3h. Limit h mendekati 0, 6x plus limit h mendekati 0, 3h. 6x ini kan ada h-nya, jadi langsung 6x, kemudian 3h, h diganti dengan 0, dikali 0. Hasilnya adalah 6x, seperti itu. Untuk contoh salah satu, karena yang ditanyakan X sama dengan 2, maka apa? Hasil turunan pertama dari 3x kuadrat min 4 adalah 6x. X-nya diganti dengan 2 sama dengan, berarti 6 kali 2 itu 12. Gimana nih contoh soal yang pertama? Bisa dipahami ya? Insya Allah bisa lah ya. Soal yang kedua. Tentukan turunan pertama fungsi-fungsi berikut. Ada 3 soal nih.
Yang pertama, fx sama dengan 6x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 7x min 12. Yang kedua, gx sama dengan dua fungsi ya, x plus 2, 6 min x kuadrat. Yang ketiga, ini pecahan 3x kuadrat per x plus 2. Oke, bagaimana ya cara menyelesaikannya? Yang A, fx sama dengan 6x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 7x min 12. Nah, ini menggunakan aturan atau sifat-sifat turunan, ini lebih cepat ya. Fx rumusnya ya, ax pangkat n. F aksen x berarti pangkatnya turun, dikali konstanta, x pangkat n-1. Pangkatnya diturunkan 1. Sehingga diperoleh f aksen x sama dengan 6 kali 3-nya turun, pangkatnya ya. Kemudian x pangkat 3 min 1, pangkatnya dikurangi 1. 5 kali 2 dari mana? Dari pangkat ini turun, kali x pangkat 2 min 1, pangkatnya dikurangi 1. Min 7 kali 1 dari mana? Dari sini, pangkat 1 x-nya. Ya. Dikali x pangkat 1 min 1, pangkat dikurangi 1. Min 12 kali 0. Dari mana 0? Sebenarnya ini 12-nya, ada x-nya, yaitu pangkat 0. Maka dari itu 0-nya kita turunkan, dikali x pangkat 0 min 1. Seperti itu. Kemudian, 6 kali 3, 18x kuadrat ditambah 5 kali 2, 10x min 7. Karena 7 kali 1, x pangkat 1 itu kan 0 itu ya. X pangkat 0 kan 1, maka 7 kali 1 ya 7. Nah, depannya ada minnya, berarti min 7. Kemudian 12 kali 0 ya 0, kurangi 0. Hasil akhirnya adalah 18x kuadrat plus 10x min 7. Seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya, ini ada yang A ini berarti hasil turunan pertamanya adalah 18x kuadrat plus 10x min 7. Paham ya? Ini menggunakan langsung sifat turunan. Yang soal B, ini adalah perkalian dua fungsi nih. Perkalian dua fungsi ini, dimisalkan soalnya kan gx sama dengan x plus 2, 6 min x kuadrat. Untuk fungsi yang pertama, x plus 2 dimisalkan ux. Fungsi yang pertama ya, fungsi yang kedua dimisalkan px. Nah, karena bentuknya ux kali vx, maka nanti rumusnya menggunakan ini. U aksen v ditambah uv aksen. Turunkan dulu ux-nya. Jadi, x-nya ini kan maka 1. 1 kali x pangkat 1 min 1 ditambah 2 kali 0 ini kan konstanta. Harus, maka pasangan x-nya itu pangkatnya 0. 0 kali x pangkat 0 min 1. Jadi 1 kali x pangkat 1 min itu kan 0. X pangkat 0 kan 1. Ini 2 kali 0 ya 0. Jadi turunan ux ini adalah 1. Px sama dengan 6 min x kuadrat. Turunannya adalah f aksen x sama dengan 6 itu konstanta. Berarti dikali 0 kali x pangkat 0 min 1 dikurangi 2 kali x pangkat 2 min 1. 2 dari mana? Dari pangkat ini. Turun kali x pangkat 2 min 1. 0 min 2x. 0 kurangi 2x ya, min 2x. Jadi turunannya 6 min x kuadrat adalah min 2x. Yang tanyakan di aksen x, berarti rumusnya u aksen x kali vx ditambah ux dikali v aksen x. U aksen x-nya apa tadi? 1 ya. Vx-nya adalah 6 min x kuadrat. Ux-nya tadi x plus 2. V aksen x-nya adalah min 2x. Nah, kita selesaikan. 1 kali 6 min x kuadrat, berarti 6 min x kuadrat. Terus kemudian ini x plus 2 kali min 2x ini dikalikan 1 per 1. X kali min 2x jadi min 2x kuadrat. 2 kali min 2x berarti min 4x. Nah, terus yang bisa kita sederhanakan jumlahkan min x kuadrat sama min 2x kuadrat ya. Jadi 6 min 3x kuadrat, x pangkat 3, x pangkat 2 ini harusnya x pangkat 2. Kemudian dikurangi 4x. Maka ini min 3x pangkat 2 min 4x plus 6. Ini pangkatnya 2 ini. Ya. Cara ketik. Oke. Soal yang ke C. Ya. Ini bentuknya adalah pecahan.
UX per VX. UX-nya adalah 3X kuadrat, VX-nya itu X plus 2. Jadi, U aksen X sama dengan turunannya ya, 3 kali 2, X pangkat 2 min 1 sama dengan 6X. VX-nya adalah X plus 2, V aksen X-nya 1 kali X pangkat 1 min 1 tambah 2 kali 0 kali X pangkat 0 min 1 sama dengan 1. Gitu. Nah, tidak perlu saya jelaskan lagi ya, yang dari mana ya. Dengan demikian, rumus pecahan, turunan pecahan ya, H aksen X sama dengan U aksen X kali VX min U X kali V aksen X per V kuadrat. U aksen X-nya berapa tadi? 6X, betul nih. VX-nya adalah X plus 2 dikurangi UX-nya berapa tadi? 3X kuadrat. Nah, V aksen X-nya berapa? 1. Per Vx kuadratnya yaitu X plus 2 kuadrat. Jadi, kita selesaikan bagian pembilang. Ini sekalian satu persatu ya. 6X kuadrat plus, jadi berapa? 6X kali 2, 12X, min 3X kuadrat kali 1 berarti min 3X kuadrat. Per X plus 2 kuadrat. Nah, ini 6X kuadrat sama min 3X kuadrat bisa kita sederhanakan, yaitu berapa hasilnya? 6 kurangi 3 itu 3X kuadrat plus 12X per X plus 2 kuadrat. Sudah sampai sini aja. Tidak perlu kalian penyebutnya dijabarkan. Itu ya, cukup X plus 2 kuadrat. Oke. Bisa dipahami ya untuk contoh yang nomor 2C ya. Next. Contoh yang ketiga. Tentukan bentuk f aksen X dengan nilai f aksen 1 setiap fungsi berikut. Artinya, setelah kalian menemukan turunan pertama, maka nanti X-nya diganti dengan 1. Seperti itu. Soal yang A, fx sama dengan 3x min 1 pangkat 4. Nah, ini nanti menggunakan aturan rantai. Nah, ini ke soalnya ini ya. Yang B, fx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat min 4 plus 6 pangkat 5. Nah, ini juga pakai aturan rantai. Kalau kalian jabar satu persatu akan lama sekali. Penyelesaian. Fx sama dengan 3x min 1 pangkat 4. Dimisalkan loh, tadi kan aturan rantai caranya dimisalkan Ux itu 3x min 1. Maka turunannya kita cari turunan dulu yaitu 3 kali 1 x pangkat 1 min 1 kurangi 1 kali 0 x pangkat 0 min 1 sama dengan 3 kali X pangkat 0 min 1. X pangkat 0 itu adalah 1 ya, 3 hasilnya. Ya. Dengan demikian, bentuk fx sama dengan ux pangkat 4. Sehingga turunannya f aksen x, 4-nya kalian turunkan. Ya. Terus ux-nya itu pangkatnya kurangi 1. Nah, fungsi ux itu diturunkan. 4 kali UX-nya diganti 3X min 1 tadi ya. Pangkatnya 4 min 1 jadi 3. U aksen X tadi berapa? Turunannya U aksen X adalah 3. Jadi 4 kali 3 itu 12 dikali 3X min 1 pangkat 3. Lihat nih ya. Tidak boleh kalian 12-nya masuk ke kurung. Tidak boleh. Kenapa? Di sini pangkatnya 3. Nah, beda ya. Oke, dipahami. Kalau pangkatnya 1, boleh kalian perkalian distributif. Gitu. Kalau ini pangkatnya lebih dari 1, 2, 4, 5, ya sudah sampai ini aja. Nah, konstanta tetap di luar ataupun yang lainnya. Ya. Karena ditanyakan X sama dengan 1, kita ganti F aksen 1 sama dengan 12. 3 kali 1 min 1 pangkat 3 sama dengan 3, 1 kan 3 kurang 1 itu 2. 12 kali 2 pangkat 3, berarti 8 ya. 12 kali 8 sama dengan 90. Untuk contoh 3A, paham ya? Insya Allah paham lah ya. Yang B, oke ini kelihatannya banyak sekali ya, padahal sangat mudah. Fungsinya fx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat min 4x plus 6 pangkat 5. Kompleks sekali. Pangkatnya dari 3, 2, 1, sampai 0. Misalkan UX seperti biasa. Misalkan UX. X pangkat 3 min 2x kuadrat min 4x plus 6. Diturunkan nih U aksen X. Ini ada X-nya.
X pangkat 3 turun 3 kali X pangkat 3 min 1 kurangi 2 kali pangkat 2 turunkan 2 kali 2 X pangkat 2 min 1 dikurangi 4 kali X pangkat 1 min 1 ditambah 6 kali 0 X pangkat 0 min 1. Jadi 3X kuadrat ya, 3 min 1 kan 2 kurangi 2 kali 2 4X karena X pangkat 2 min 1 kan 1 ya, dikurangi 4. Nah, X pangkat 1 min 1 kan 0. Ini 0 jelas. Jadi turunan UX-nya, U aksennya adalah 3X kuadrat min 4X min 4. Nah, kita masuk ke rumus nih. Dengan demikian bentuk Fx adalah UX pangkat 5. Sehingga turunannya 5 kali UX pangkat 5 min 1 kali U aksen X. Tadi. 5 pangkatnya turun, UX-nya pangkatnya 5 kurangi 1. Terus turunan UX-nya adalah U aksen X. 5 kali UX pangkat 4 dikali U aksen X. Nah, digantikan UX-nya. 5 kali X pangkat 3 min 2X kuadrat min 4X plus 9 pangkat 4. Turunnya UX adalah 3X kuadrat min 4X min 4. Ini yang tadi ya. Nah, ini karena 3X kuadrat min 4X min pangkat 1 di sini. Boleh ini 5-nya kalian kalikan ke sini. Jadi 15X kuadrat min 20X min 20. Nah, dikali X pangkat 3 min 2X kuadrat min 4X plus 6 pangkat 4. Tapi tidak boleh kalian mengalihkan ke dalam sini yang pangkatnya 4. Tidak boleh. Ya, bolehnya yang pangkatnya 1. Oke. Untuk X sama dengan 1 diperoleh F aksen. Ini aksen ya, kok 1. F aksen 1 berarti 15 kali 1 kuadrat ini kurangi 20 kali 1 kurangi 20 terus dikali dalam kurung X pangkat 3 S-nya dikali 1 pangkat 3 min 2 kali 1 pangkat 2 tambah dikurangi 4 kali 1 tambah 6 pangkat 4. 15 kurangi 20 kurangi 20 maka ketemunya min 25. 1 kurangi 2 kurangi 4 tambah 6 berarti ketemunya 1 ya. Nah, pangkat 4. Jadi min 25 1 pangkat 4 ya 1. Hasilnya adalah min 25. Jadi F aksen 1 untuk soal yang B adalah min 25. Gimana ini contoh soal yang B? Bisalah dipahami ya. Yang penting kalian perhatikan step by step-nya. Insya Allah mudah bisa mengerjakan soal. Contoh yang keempat nih. Turunan kedua. Nah, ini sudah turunan kedua. Ada soal yang A, 2X pangkat 4 min X pangkat 3 plus 6X kuadrat min 10. Kita cari turunan pertama dulu. Turunan pertama dari 2X pangkat 4 min X pangkat 3 plus 6X kuadrat min 10 adalah 2 kali 4 X pangkat 4 min 1 min 3 X pangkat 3 min 1 tambah 6 kali 2 X pangkat 2 min 1 min 10 kali 0 X pangkat 0 min 1. Hasilnya adalah 8X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 12X. Nah, setelah ketemu turunan pertama, maka kita cari turunan berikutnya yaitu F double aksen. Ini nggak kelihatan ya. Double aksen ini harusnya. 8 kali 3-nya pangkatnya turun 3 kali X pangkat 3 min 1 min 3-nya tetap X pangkat 2, 2-nya turun pangkatnya 2 kali X pangkat 2 min 1 ini 2 min 1 harusnya. Terus kemudian plus ya. Oh ini jadi ini plus harusnya plus 12 kali 1 X pangkat 1 min 1. Jadi 8 kali 3 itu 24. Ini min 6X saja. Ini 2 kurangi 1. Plus, ini plus 12. Karena X pangkat 1 min 1 itu 0. Seperti itu. Nah, ini diganti ini plus, ini juga plus. Seperti itu. Nah, contoh yang B, 4B ya. Fx 3x kuadrat plus 2x min 1 pangkat 2. Turunan pertamanya, F aksen X sama dengan 2 kali 3x kuadrat plus 2x min 1 pangkat 2 min 1. Dikali, nah ini langsung nih tidak memakai, kalau tadi kan memakai misalkan UX ya. Ini saya langsung, jadi pangkatnya ini diturunkan, ini 3x kuadrat plus 2x min 1, ini pangkatnya dikurangi 1, terus yang di dalam ini turun,
Diturunkan jadi 3 kali 2 X pangkat 2 min 1 tambah 2 kali 1 X pangkat 1 min 1 min 1 kali 0 X pangkat 0 min 1. Hasilnya adalah 2 kali 3X kuadrat plus 2X min 1 kali 6X plus 2. Lihat nih, pangkatnya satu semua ya. Ini boleh kita kalikan satu persatu, itu boleh. Ya, boleh sekali. Maka, atau menjadikan dua suku, ya boleh sama saja. Duanya saya masukkan nih ke sini 12X plus 4. Nah, kali 3X kuadrat plus 2X min 1. Turunan keduanya, ini karena saya ubah jadi dua suku, dua fungsi ya, UX sama FX, PX ya, sama PX, maka UX-nya 12X plus 4, turunan UX, U aksen X itu 12 kali 1 X pangkat min 1 plus 4 kali 0 X pangkat 0 min 1 sama dengan 12. PX-nya 3X kuadrat plus 2X min 1. P aksen X turunannya adalah 3 kali 2 X pangkat 2 min 1 plus 2 kali 1 X pangkat 1 min 1 min 1 kali 0 X pangkat 0 min 1. Maka hasilnya adalah 6X plus 2 seperti itu. Kemudian turunan keduanya karena saya bagi menjadi dua fungsi, maka rumusnya U aksen X kali Vx ditambah UX kali V aksen X. U aksen X itu 12, Vx-nya adalah 3X pangkat 2 plus 2X min 1, ditambah V aksen X-nya adalah, tadi berapa? 6X plus 2. UX-nya kan ada 12X plus 4 ya. 12 kali 3X kuadrat, 36X kuadrat, tambah 24X min 12. 12X kali 6X berarti 72X kuadrat. Terus kemudian 12X kali 2, 24X, 4 kali 6X, 24X, 4 kali 2 itu 8. Nah, 36X kuadrat plus 24X min 12 ditambah 72X kuadrat tambah 24X ditambah 24X tambah 8. Ketemunya adalah 36 tambah 72 itu ada 108, 24 tambah 24 tambah 24 ketemunya plus 72X ya. Min 12 tambah 8 ketemunya adalah min 4. Jadi turunan kedua dari Fx 3x kuadrat plus 2x min 1 pangkat 2 hasilnya adalah 108x kuadrat plus 72x min 4. Agak panjang juga ya nanti. Yang C, oke, perhatikan nih. Fx-nya 4x pangkat 2 plus 1 pangkat 5. Turunan pertamanya seperti tadi, yaitu pangkatnya diturunkan, ini ya. Nah, ini dimisalkan UX boleh. Jadi 5 turun, 4x kuadrat plus 1 pangkat 5 min 1. Kalau ini langsung ke sini. Kalau ini dijabarkan langsung. 5 kali 4x kuadrat plus 1 pangkat 4. Diturunkan 4x kuadratnya. 4 kali 2, x pangkat 2 min 1 plus 1 kali 0, x pangkat 0 min 1. 5 kali 4x kuadrat plus 1 pangkat 0. 4 kali 2 berapa? 8x ya. Ditambah 0. 1 kali 0 kan 0. Nah, jadi 8x ini kan pangkatnya 1. Boleh kalikan sama 5. Ketemunya 40x kali 4x kuadrat plus 1 pangkat 4. Turunan kedua, ini kan dua fungsi. Fungsi pertama UX, fungsi kedua Vx. Jadi turunan UX-nya diturunkan dulu, ketemunya 40. Vx-nya diturunkan pakai aturan rantai. 4 turun. 4x pangkat 2 plus 1 pangkat 4 min 1 kali yang di dalam kurung pangkat 4 itu turunkan juga. 4 kali 2 x pangkat 2 min 1 plus 1 kali 0 x pangkat 0 min 1. Nah, 4 kali 4 x pangkat 2 plus 1 pangkat 3 dikali 8x plus 0. 8x-nya boleh kalian-kalian dengan 4, 32x ya. Dikali 4x pangkat 2 plus 1 pangkat 3. Jadi rumus F double aksen X karena dua fungsi ini hasilnya yang tadi turunan pertama memakai rumus U aksen X plus X dikali Vx ditambah UX kali V aksen X. U aksen X-nya berapa tadi? 40 dikali Vx-nya berapa? Tadi Vx-nya adalah 4x kuadrat plus 1 pangkat 4 ditambah UX-nya berapa tadi? UX-nya 40x
V aksen X-nya adalah tadi ketemu 32X kali 4X pangkat 2 plus 1 pangkat 3. 40 kali 4X kuadrat plus 1 pangkat 4 ditambah 40X. X-nya ini kalikan ke sini jadi 32X kuadrat dikali 4X pangkat 2 plus 1 pangkat 3. Perhatikan nih, di sini ada yang sama faktornya yaitu 4X kuadrat plus 1, sini juga 4X kuadrat plus 1. Ini yang pertama itu pangkatnya 4, yang kedua pangkatnya 3. Kita keluarkan yang pangkatnya kecil ya, keluarkan. Kebetulan ada 40 sama 40, kita keluarkan juga. 40 dikali 4X kuadrat plus 1 pangkat 3. Jadi yang bagian yang ini kan sudah dikeluarkan 40 sama 4X kuadrat plus 1 pangkat 3. Sisanya tinggal 4X kuadrat plus 1. Nah, yang sebelah kanan ini, nah ini kan sudah saya keluarkan nih, 40 saya keluarkan, 4X kuadrat plus 1 pangkat 3 saya keluarkan, sisanya tinggal yang ini, 32X kuadrat. Jadi faktornya itu 40 kali 4X kuadrat plus 1 pangkat 3. Terus ini bisa boleh saya jumlahkan, 4X kuadrat tambah 32 itu 36X kuadrat plus 1. Nah, lalu yang 40 seperti biasa nih ya. 40 tidak boleh kalian kalikan sama 4X kuadrat plus 1 pangkat 3 karena pangkatnya 3. Nah, kalian boleh mengalikannya sama 40 dengan 36X kuadrat plus 1. Ketemunya 40 kali 36, 1440X kuadrat ditambah 40. Jadi turunan kedua dari 4X kuadrat plus 1 pangkat 5 itu adalah 4X kuadrat plus 1 pangkat 3 kali 1440X kuadrat plus 40. Wow, lumayan ya. Oke. Tapi nggak masalah, yang penting kalau kalian memahami step by step yang saya jelaskan, insya Allah mudah. Ya. Soal kelima, ini soal cerita. Sebuah benda terbuat dari besi berbentuk kubus. Benda tersebut dipanaskan hingga memuai. Rusuk benda bertambah panjang dengan laju 0,5 mm per detik. Tentukan laju pertambahan volume benda pada saat panjang rusuk benda 12 mm. Penyelesaian. Misalkan panjang rusuk benda itu adalah X. Rusuk benda bertambah panjang dengan laju P sama dengan X pangkat 3 sehingga dy per dt, dx per dt itu adalah 0,5 mm per detik. Nah, jadi apa ya ini? Volume ya. Volume itu rumusnya adalah X pangkat 3. Sisi pangkat 3 lah kalian tuh pahamnya ya. Sehingga dx per dt-nya, lajunya itu dx per dt 0,5 mm per detik. Volume benda kan P sama dengan X pangkat 3. Kalau kita turunkan terhadap X, Px sama dengan 3-nya turunkan 3 kuadrat. Nah, laju bertambahnya volume benda itu dv per dx itu adalah dv per dx dikali dx per dt. Jadi yang tadi itu dv per dx-nya dikali sama dx per dt. dv per dx-nya 3x kuadrat dikali dx per dt-nya 0,5 mm per detik. Ketemunya adalah 1,5 mm per detik. 1,5 x kuadrat. Nah, bertambahnya volume benda pada saat tusuk benda 12 mm. Nah, berarti X-nya kan 12 tuh. Kita ganti X-nya dengan 12 mm. Maka ketemunya adalah 1,5. Karena X-nya kuadrat ya, dikuadratkan. Jadi 12-nya 144. 1,5 dikali 144 ketemu 219. Nah, milimeternya kan dikuadratkan jadi milimeter kuadrat. Tinggal tambah satunya kan berarti milimeter pangkat 3 per detik. Jadi laju pertambahan volume benda adalah 219 mm pangkat 3 per detik. Nah, ini penerapan sebenarnya sih untuk pertemuan berikutnya penerapan ke soal cerita. Jadi nggak apa saya sebutkan satu soal ya. Tugas 1 turunan fungsi. Oke, ini ada 4 soal. Tentukan laju perubahan fungsi fx 3x kuadrat minus px dx sama dengan 3. Ini pakai rumus
turunan menggunakan limit ya. Yang kedua, F aksen ini sama dengan F aksen min 1. Nah, cari turunan pertama. Ingat ini bentuknya pecahan ya. Nanti rumusnya adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Yang ketiga, ada Fx ini, ada N. Nah, turunan keduanya Fx, jika turunan kedua ini, F double aksen min 1 sama dengan min 2. Tentukan nilai N yang memenuhi. Yang keempat, soal cerita. Oke. Silakan dikerjakan dengan cermat dan teliti, semoga hasilnya maksimal. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, menyimaknya dengan baik. Semoga kalian paham dengan materi yang saya sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau dirasa materi saya ini bermanfaat untuk teman-teman kalian yang lainnya. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Salam hangat dari saya, Hendrika Fudianti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.